Misteri ruang jenazah RSCM. Eksperimen gagal dokter gila. Malam pertama dan bisikan di bangsal Soetomo. Arif Mahendra tiba di RSCM. Malam itu jam menunjukkan pukul 21. Dia membawa ransel berisi kamera dan alat perekam. Dia mendapat izin khusus. Arif ingin meneliti arsitektur kolonial dan sejarah medis RSCM. Fokusnya adalah bangsal Soetomo. Bangsal Soetomo berdiri sunyi. Ket dindingnya mengelupas. Bau antiseptik lama terasa kuat. Kelembaban udara langsung menusuk kulit. Penjaga malam menyambut Arif. Namanya Pak Heru. Pak Heru menyerahkan kunci kecil. Kunci itu membuka pintu masuk utama bangsal. Kamu hati-hati di dalam, nak. Banyak cerita di sini, kata Pak Heru. Suaranya berbisik. Arif tertawa pelan. Saya hanya mencari data sejarah, Pak. Bukan hantu. Dia menepuk bahu Pak Heru. Arif masuk. Dia menyalakan senter kepala. Lorong bangsal gelap gulita. Lampu bohlam di plafon sudah lama mati. Bangsal itu terasa sangat panjang. Jendela-jendela tinggi berderet di sisi kiri. Angin malam berdesir. Tujuan pertama Arif adalah ruang arsip lama. Ruangan itu ada di lantai 3. Dia mencari laporan medis periode 1950 hingga 1970. Dia ingin melihat perubahan metode bedah. Dia membuka pintu arsip. Debu tebal menyambutnya. Arif mulai bekerja. Dia mengatur kamera di sudut ruangan. Dia memakai sarung tangan kain. Dia menarik keluar kotak-kotak kayu tua. Kotak itu berisi tumpukan kertas berwarna kuning. Udara di ruangan terasa pengap. Setelah 1 jam, dia menemukan sesuatu yang aneh. Itu bukan laporan medis biasa. Itu adalah sebuah catatan tangan. Kertasnya tebal, jenis kertas kuno. Tulisannya rapi, menggunakan tinta biru tua. 5 jiwa harus seimbang. Kegagalan ilmu bedah adalah takdir yang bisa diubah. Kamar 404 melihat semuanya. Arif membaca baris itu berulang. Dia merasa penasaran. Siapa penulisnya? Kenapa ada di antara laporan bedah rutin? Dia memasukkan catatan itu ke saku jaket. Dia akan mempelajarinya nanti. Pukul 23.30. Arif mendengar suara. Suaranya datang dari lantai atas. Lantai 4. Itu lantai yang Pak Heru larang. Lantai 4 tertutup untuk umum. Suara itu seperti gesekan besi. Pelan. Berulang. Arif berhenti bekerja. Dia mematikan senternya sebentar. Dia ingin memastikan sumber suara. Dia menunggu dalam gelap. Suara gesekan berhenti. Beberapa detik kemudian, dia mendengar bisikan. Bisikan itu datang dari koridor luar arsip. Bisikan itu seperti memanggil nama. Arif, Arif. Suaranya sangat lembut, seperti angin. Arif tidak bergerak. Dia menarik napas panjang. Dia seorang peneliti. Dia harus logis. Itu pasti resonansi angin, atau suara pipa tua. Dia meyakinkan dirinya sendiri. Dia kembali menyalakan senter. Dia melihat ke sudut ruangan. Di sana ada meja kayu besar. Di atas meja ada sebuah buku usang. Buku itu tidak ada di sana sebelumnya. Arif yakin. Dia ingat betul. Meja itu kosong. Arif mendekati meja itu perlahan. Dia menyentuh buku itu. Sampulnya terbuat dari kulit hitam. Buku itu dingin sekali. Dia membuka halaman pertama. Tidak ada judul. Hanya sebuah gambar sketsa. Gambar itu adalah denah bangsal Soetomo. Denah yang tidak lengkap. Di denah itu, ada satu ruangan ditandai merah tebal. Ruangan itu ada di lantai 4. Di sebelahnya tertulis, kamar 404. Arif merasa jantungnya berdebar kencang. Ini bukan lagi penelitian sejarah biasa. Dia menemukan rahasia. Buku itu bukan arsip rumah sakit.
Itu adalah buku pribadi. Dia menutup buku itu. Dia memasukkannya ke dalam ransel. Dia memutuskan segera naik ke lantai 4. Dia harus melihat kamar 404. Dia ingin membuktikan bahwa catatan dan buku ini hanyalah lelucon lama. Arif berjalan cepat keluar ruang arsip. Dia menuju tangga darurat. Tangga itu berkarat. Setiap langkah menimbulkan bunyi decit keras. Dia naik ke lantai 4. Lantai 4 lebih gelap dari yang lain. Udara di sini terasa berat. Dingin sekali. Dia menyalakan senter. Di depannya terbentang koridor panjang. Koridor itu kosong. Di ujung koridor, sebuah pintu terlihat mencolok. Pintu itu terbuat dari kayu jati tua. Semua pintu lain di lantai itu dicat putih. Pintu itu berwarna coklat tua. Arif mendekat. Pintu itu berdebu. Di atasnya, plakat kuningan kecil tergantung miring. Arif mengusap debu pada plakat. Dia membaca angkanya. 404 kamar yang ditandai dalam buku. Arif memegang gagang pintu. Gagangnya dingin. Dia memutar perlahan. Pintu itu terkunci rapat. Dia mencoba mendorongnya. Pintu itu tidak bergerak. Tiba-tiba, dia mendengar suara napas. Napas itu sangat dekat. Tepat di belakang telinganya. Napas itu dingin. Arif membeku. Dia berbalik dengan cepat. Senter diarahkan. Koridor di belakangnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dia merasakan merinding di seluruh tubuh. Ini bukan suara pipa. Ini bukan angin. Arif melihat ke bawah. Di lantai, dekat kakinya, ada setetes cairan merah kental. Itu seperti darah kering. Cairan itu mengarah dari bawah pintu 404. Dia segera mengambil foto cairan itu. Dia ingin menyimpan bukti. Dia kembali menatap pintu 404. Dia merasa tidak aman. Dia harus keluar dari lantai ini. Dia menuruni tangga secepat mungkin. Dia meninggalkan keengganan di belakang. Fakta harus ada. Dia mendapatkan buku itu. Dia mendapatkan foto cairan. Itu sudah cukup untuk malam pertama. Dia sampai di lantai dasar. Dia bergegas menuju pos jaga. Pak Heru sedang membaca koran. Pak Heru, ada apa dengan lantai 4? Tanya Arif langsung. Wajahnya tegang. Pak Heru melipat korannya. Dia melihat Arif. Ekspresinya serius. Lantai itu ditutup sejak 50 tahun lalu. Sejak kejadian itu, jawabnya pelan. Kejadian apa? Tanya Arif mendesak. Hilangnya Suster Maria dan 5 pasien. Mereka tidak pernah ditemukan, kata Pak Heru. Arif ingat catatan di ruang arsip. 5 jiwa harus seimbang. Dia tahu investigasi ini baru dimulai. Dia membuka ranselnya. Dia menunjukkan buku kulit hitam itu kepada Pak Heru. Apakah Anda tahu buku ini? Pak Heru menggeleng. Tidak. Saya tidak pernah melihatnya. Arif memutuskan menyimpan buku itu. Dia tidak mau memicu kepanikan. Dia hanya akan bilang dia menemukan dokumen kuno. Dia berpamitan pada Pak Heru. Dia akan kembali besok. Dia harus mencari tahu lebih banyak tentang Suster Maria dan kamar 404. Dia harus memecahkan misteri di balik denah berdarah itu. Jejak sang suster dan kamar nomor 404. Tentu. Saya akan melanjutkan pengembangan narasi 2, tetap menggunakan gaya bahasa yang singkat, informatif, dan fokus pada detail praktis, serta menjaga konsistensi tokoh dan latar tempat. Tangan menulis 2 pengembangan narasi 2, jejak sang suster dan kamar nomor 404. Tokoh dan latar. Tokoh utama, Arif Mahendra. Peneliti yang semakin terobsesi. Tokoh pendukung, Bu Fatimah. Pensiunan Pustakawan Medis RSCM. Latar tempat, Perpustakaan Arsip RSCM dan Bangsal Soetomo, lantai 4. Jejak sang suster dan kamar nomor 404. Arif kembali ke RSCM keesokan paginya.
Dia tidak bisa tidur semalaman. Catatan aneh, buku kulit hitam, dan bisikan dingin terus menghantuinya. Dia datang bukan lagi sebagai peneliti sejarah. Dia adalah penyelidik. Tujuan pertamanya adalah perpustakaan arsip medis RSCM. Bangunan ini terpisah dari bangsal Soetomo. Arif mencari data tentang Suster Maria. Pak Heru menyebut namanya. Suster Maria adalah kunci kasus hilangnya 5 pasien. Arif bertemu Bu Fatimah. Bu Fatimah adalah pensiunan pustakawan. Dia masih bekerja paruh waktu. Bu Fatimah tahu semua arsip di sana. Dia wanita tua yang ramah. Saya mencari data lama, Bu. Tentang bangsal Soetomo tahun 1965, kata Arif. Dia menunjukkan kartu izinnya. Bu Fatimah mengangguk. Dia mengantar Arif ke bagian arsip kedinasan. Ruangan itu penuh rak besi tinggi. Baunya seperti kertas tua dan kapur barus. Tahun 1965. Itu tahun yang sensitif, kata Bu Fatimah perlahan. Arif menemukan laporan internal. Laporan itu mencatat kasus menghilangnya Suster Maria. Dia adalah suster kepala bangsal Soetomo. Dia sangat dihormati. Maria dikenal disiplin dan taat. Laporan resmi menyatakan Maria menghilang tanpa jejak. Dia terakhir terlihat pada malam 15 Agustus 1965. 5 pasien di bangsalnya juga hilang malam itu. Polisi menyimpulkan Maria membawa kabur pasien-pasien itu. Motifnya tidak jelas. Kasus ditutup. Arif tidak percaya kesimpulan itu. Dia ingat catatan di tangannya. 5 jiwa harus seimbang. Itu terdengar seperti pengorbanan, bukan pelarian. Dia menemukan foto lama Maria. Wajahnya tegas. Matanya tajam. Di foto itu, Maria berdiri di depan sebuah pintu bangsal. Arif memperhatikan detail pintu. Pintu itu persis seperti pintu 404. Kayu jati berwarna coklat tua. Arif membuka buku kulit hitam yang ia temukan. Dia menyandingkannya dengan foto Maria. Dia menemukan tulisan tangan Maria di belakang foto. Tulisan itu berbunyi, "Kunci di tangan Dr. Hardy." Dia gila. Dr. Hardy. Arif mendapat nama baru. Dia kembali ke tumpukan arsip. Dia mencari nama Dr. Hardy. Dr. Hardy adalah dokter bedah terkenal di RSCM pada tahun 1960-an. Dia dikenal brilian. Dia juga dikenal tertutup. Laporan resmi Dr. Hardy mengatakan dia pensiun mendadak setelah kasus Maria. Dia pindah ke luar negeri. Arif fokus pada denah di buku kulit hitam. Denah itu tidak lengkap. Tapi ada sebuah tanda silang besar. Tanda silang itu berada tepat di bawah kamar 404. Tanda silang itu juga mengarah ke bagian yang tidak terpetakan. Ini bukan kamar biasa. Ini adalah pusat sesuatu, pikir Arif. Arif pamit pada Bu Fatimah. Dia berterima kasih. Dia segera kembali ke bangsal Soetomo. Hari sudah gelap. Pak Heru sudah berjaga. Mau naik lagi, Nak? Tanyanya. Ya. Saya harus menyelesaikan penelitian di atas, jawab Arif tegas. Arif naik kembali ke lantai 4. Dia membawa obeng dan linggis kecil. Dia harus masuk kamar 404. Dia tidak mau menunggu izin resmi. Dia berdiri di depan pintu 404. Dia mengeluarkan buku kulit hitam itu. Dia membukanya. Dia mencari petunjuk lain. Tidak ada. Dia mulai mencongkel kunci. Kunci itu berkarat. Prosesnya lama. Gagang kunci itu rapuh. Setelah 15 menit, kunci itu patah. Pintu 404 terbuka. Bau busuk menyergap. Bau itu seperti campuran besi dan jamur basah. Arif menutup hidung. Dia menyalakan senter. Kamar 404 adalah kamar pasien. Namun, semua perabotannya sudah dirobohkan. Dindingnya dicat ulang berkali-kali. Lantai parketnya basah. Jamur hitam tumbuh di sudut-sudut.
Di tengah ruangan ada tempat tidur besi tua. Tempat tidur itu penuh tali kulit usang. Tali-tali itu seperti pengikat. Tempat tidur itu tampak seperti meja operasi. Arif mendekati tempat tidur. Di bawah kasur, dia melihat sebuah lantai kayu yang lebih baru. Warna kayunya berbeda. Ada sambungan di sana. Arif menggunakan linggis. Dia mencongkel lantai baru itu. Lantai itu mudah terlepas. Di bawahnya, ada sebuah pintu kecil terbuat dari besi. Pintu itu berat. Pintu besi itu memiliki tuas putar. Arif memutar tuas itu. Bunyi gesekan besi terdengar keras. Pintu itu terangkat ke atas. Dia mengarahkan senter ke bawah. Dia melihat tangga batu. Tangga itu menurun curam. Kegelapan di bawahnya pekat. Udara dingin keluar dari sana. Ini adalah terowongan yang ditunjukkan silang merah di denah. Arif melihat ke sekeliling ruangan 404. Dia melihat ke dinding. Di dinding ada tulisan cakar ayam. Tulisan itu besar. Dia ingin kita kembali. Tulisannya menggunakan cairan merah tua. Cairan yang sama dengan tetesan di luar pintu semalam. Arif merasa terornya nyata. Suster Maria mungkin tidak kabur. Dia mungkin korban Dr. Hardy. Maria mungkin mencoba menghentikan ritual gila itu. Arif menoleh ke arah kegelapan. Dia harus turun ke terowongan. Dia harus mencari Dr. Hardy dan jurnal aslinya. Dia harus menemukan kebenaran tentang 5 pasien yang hilang. Dia menggenggam senter erat-erat. Dia menuruni tangga batu. Pintu besi itu tertutup otomatis di belakangnya. Kegelapan langsung menelannya. Terowongan bawah tanah dan jurnal dokter. Arif berada di dalam kegelapan total. Tangga batu itu berakhir pada lantai tanah yang lembab. Bau di sini sangat menyengat. Bau belerang dan besi berkarat. Ini bukan bau rumah sakit. Ini bau ruang bawah tanah yang terisolasi. Arif menyalakan senternya. Cahaya senter menembus kegelapan. Dia berada di sebuah terowongan sempit. Dindingnya terbuat dari batu bata tua, ditutupi lumut dan jamur. Air menetes pelan dari langit-langit. Ini pasti dibangun saat zaman kolonial, pikir Arif. Dia mulai berjalan. Terowongan itu berkelok-kelok. Di sepanjang dinding, ada pipa-pipa besar yang sudah tidak berfungsi. Pipa itu mengeluarkan suara dengungan pelan. Arif mempercepat langkahnya. Dia harus menemukan ujung terowongan. Dia ingin menemukan apa yang Dr. Hardy sembunyikan. Dia berjalan selama 10 menit. Suhu di terowongan semakin dingin. Tiba-tiba, terowongan melebar. Dia sampai di sebuah ruangan melingkar. Ruangan itu terlihat seperti bunker tua. Di tengah ruangan, ada sebuah meja batu besar. Meja itu penuh dengan bekas sayatan. Seperti meja ritual. Di samping meja batu, ada sebuah rak besi kecil. Rak itu berkarat parah. Di rak itu tersimpan satu benda mencolok. Itu adalah buku tebal. Jilidnya terbuat dari kulit manusia yang keras. Arif mendekat perlahan. Dia merasakan dorongan kuat untuk lari. Dia mengabaikannya. Dia adalah peneliti. Dia harus mendapatkan data. Dia menyentuh buku itu. Dingin. Dia menariknya. Beratnya tidak wajar. Ini adalah jurnal Dr. Hardy. Arif membuka halaman pertama. Tulisan tangan di dalamnya berbeda dari catatan Suster Maria. Tulisan ini rapi, kaligrafi yang indah. Namun, isinya mengerikan. Jurnal itu dimulai tahun 1963. Dr. Hardy menulis tentang obsesinya. Dia ingin mengalahkan kematian. Dia percaya jiwa pasien yang meninggal tidak hilang. Jiwa itu terperangkap. Hardy ingin menariknya kembali. Arif membaca kutipan jurnal. Ilmu pengetahuan gagal. Hanya metafisika yang bisa mengembalikan. 5 jiwa baru harus diberikan sebagai penarik. Pengorbanan adalah rumus utamanya. Arif merasa mual.
Hardi tidak mencoba menyembuhkan. Dia melakukan ritual sesat. 5 pasien hilang. 5 jiwa sebagai penarik. Dia menemukan daftar nama di halaman berikutnya. 5 nama pasien yang hilang di bangsal Soetomo. Semua meninggal karena kegagalan operasi. Dian Setiawan, usia 10 tahun, gagal transplantasi. Slamet Widodo, usia 45 tahun, gagal bedah jantung. Rina Kusuma, usia 22 tahun, gagal operasi tumor otak. Basuki, usia 60 tahun, gagal amputasi. Tuti Marwa, usia 35 tahun, gagal operasi usus buntu. Jurnal itu mencatat detail ritual. Ritual itu dilakukan di kamar 404 dan terowongan ini. Hardi menggunakan obat penenang dosis tinggi pada 5 pasien hidup. Dia memindahkan mereka. Arif ingat tulisan Suster Maria, kunci di tangan Dr. Hardi. Dia gila. Maria pasti mencoba menghentikannya. Maria mengetahui rencana Hardi. Di halaman terakhir, tanggal 15 Agustus 1965, Dr. Hardi mencatat, ritual gagal. Suster Maria ikut campur. Jiwa-jiwa itu menolak kembali. Mereka marah. Sekarang mereka terperangkap di antara dunia. Jurnal itu berakhir di sana. Tidak ada lagi tulisan Dr. Hardi. Dia menghilang setelah itu. Hardi mungkin kabur karena takut. Arif mendengar suara. Suara itu datang dari lorong terowongan. Bukan lagi bisikan. Itu suara erangan. Erangan yang panjang dan menyakitkan. Suara itu mendekat. Arif mematikan senternya. Dia bersembunyi di balik meja batu. Dia menahan napas. Bayangan hitam melintas di terowongan. Bayangan itu bergerak sangat cepat. Itu bukan manusia. Bentuknya tidak jelas. Bayangan itu berputar-putar di sekitar meja batu. Arif melihat ke meja batu. Bayangan itu berhenti. Bayangan itu seperti asap hitam. Kemudian, bayangan itu mulai mengeluarkan suara. Suara itu menyebut nama Dr. Hardi. Suara itu penuh kemarahan. Hardi, kembalikan kami. Suara itu bergema kuat. Arif menyadari, ini adalah 5 jiwa pasien yang terperangkap. Ritual Hardi tidak memanggil mereka kembali. Ritual itu mengikat mereka ke tempat ini. Bangsal Soetomo menjadi penjara mereka. Arif harus segera pergi. Dia memegang erat jurnal Dr. Hardi. Buku ini adalah bukti. Buku ini adalah sumber kekacauan. Bayangan itu mulai bergerak. Bayangan itu menuju rak tempat jurnal Hardi tersimpan. Jurnal Hardi sudah ada di tangan Arif. Bayangan itu bingung. Arif melihat celah. Dia menyalakan senternya. Dia berlari sekencang mungkin kembali ke terowongan. Dia tidak melihat ke belakang. Suara erangan itu semakin keras. Mereka mengejar. Arif menemukan jalur bercabang. Dia memilih jalur kanan. Jalur itu sempit. Dia merangkak. Dia mendengar suara jeritan dari belakangnya. Itu jeritan Suster Maria. Maria juga terperangkap. Dia melihat cahaya di depan. Itu adalah tangga darurat lain. Dia naik secepat kilat. Dia keluar di ruang binatu tua di lantai 2. Pintunya berderit. Dia kembali di bangsal Soetomo. Arif mengatur napas. Jurnal Hardi ada di tangannya. Dia sekarang tahu kebenarannya. Dia harus menghancurkan buku itu. Buku itu adalah jangkar yang mengikat jiwa-jiwa itu. Dia harus mencari cara menghancurkannya. Ritual gagal dan hilangnya pasien. Arif berhasil keluar dari terowongan. Dia langsung kembali ke hotelnya. Dia merasa kotor dan lelah. Namun, rasa takutnya teralihkan oleh tekad. Dia harus menghentikan ritual Hardi. Dia membuka jurnal Dr. Hardi di meja hotel. Dia membacanya lagi dengan teliti. Hardi sangat yakin dengan konsepnya. Kegagalan bedah adalah cacat pada takdir.
Hardy ingin memperbaiki takdir itu. Dia ingin membuktikan kekuatannya. Hardy percaya, jika dia mengorbankan 5 jiwa yang masih hidup, dia bisa menciptakan energi penarik. Energi itu akan menarik kembali 5 jiwa yang telah mati di meja operasinya. Dia menganggap ini penelitian ilmiah terapan. Arif mengerti sekarang. Kasus hilangnya Suster Maria dan 5 pasien hidup adalah bagian dari ritual yang gagal total. Suster Maria adalah pengganggu. Dia mencoba membebaskan pasien. Akibatnya, Hardy mengorbankan Suster Maria juga. Arif harus memverifikasi data Hardy. Dia harus tahu detail pengorbanan itu. Keesokan paginya, Arif kembali ke perpustakaan arsip medis. Dia mencari Bu Fatimah. Bu, saya butuh laporan 5 pasien yang hilang tahun 1965, kata Arif. Yang dinyatakan dibawa kabur Suster Maria. Bu Fatimah terlihat cemas. Nak, saya sudah bilang itu kasus sensitif. Arsipnya dikunci. Tidak boleh dibuka. Arif mengeluarkan jurnal Hardy. Dia meletakkannya di meja. Bu, Suster Maria tidak kabur. Dia dan 5 pasien itu korban ritual. Ini buktinya. Anda harus bantu saya. Bu Fatimah membaca beberapa halaman jurnal itu. Wajahnya pucat. Dia mengenali tulisan tangan Hardy. Hardy adalah seniornya. Astaga. Saya tidak percaya. Bisiknya. Bu Fatimah memutuskan membantu. Dia merasa bersalah karena menutup-nutupi kasus ini selama ini. Bu Fatimah mengambil kunci. Dia membawa Arif ke ruang arsip khusus. Ruangan itu dingin dan kecil. Bu Fatimah membuka lemari besi tua. Di dalamnya ada map tebal. Kasus hilang. Maria 5 pasien. 1965. Arif membuka map itu. Dia menemukan laporan polisi dan daftar pasien. Pasien hidup yang hilang. Bagus Wiryawan, usia 30 tahun, diagnosis TBC. Wina Santoso, usia 55 tahun, diagnosis demam tinggi. Kurniawan, usia 19 tahun, diagnosis patah tulang. Dewi Sari, usia 40 tahun, diagnosis hepatitis ringan. Joko Susilo, usia 25 tahun, diagnosis cedera lutut. Kelima pasien ini tidak menderita penyakit parah. Mereka hanya dirawat sebentar di bangsal Soetomo. Mereka adalah target sempurna. Mereka mudah diculik tanpa menimbulkan kecurigaan besar. Arif mencocokkan nama-nama itu dengan catatan Hardy. Hardy mencatat inisial 5 pasien yang ia korbankan. Inisialnya cocok. Laporan polisi menyatakan, ditemukan ceceran darah di lantai 4. Darah manusia. Tidak ada jenazah ditemukan. Polisi menutup kasus itu karena tekanan. Mereka menganggap Suster Maria pelakunya. Arif juga menemukan laporan bedah Suster Maria. Dia bukan pasien. Dia adalah staf. Dia memiliki cedera parah di kepala. Laporan itu dibuat Hardy. Hardy mencatat, Maria mengalami kecelakaan serius. Perlu perawatan intensif. Itu adalah kebohongan. Hardy pasti melumpuhkan Maria. Maria mengganggu ritual. Hardy mengorbankannya di detik terakhir. Maria menjadi korban ke-6. Dia terperangkap bersama 5 pasien lain. Arif tahu dia harus bertindak cepat. Jiwa-jiwa itu terikat pada jurnal Dr. Hardy. Jurnal itu adalah kontrak mereka. Dia bertanya pada Bu Fatimah, Bu, apakah ada tempat di rumah sakit ini yang bisa membakar buku tebal tanpa meninggalkan jejak? Bu Fatimah berpikir sebentar. Ada. Dulu ada insinerator lama di belakang laboratorium patologi. Tempat itu sudah tidak dipakai sejak 20 tahun lalu. Insinerator. Itu adalah tempat yang sempurna. Panas tinggi akan menghancurkan buku itu. Arif berpamitan. Dia berterima kasih pada Bu Fatimah. Dia berjanji akan mengembalikan nama baik Suster Maria. Malam itu,
Arif kembali ke bangsal Soetomo. Dia membawa jurnal Hardy. Dia membawa korek api. Tujuannya adalah laboratorium patologi yang terletak di ujung terowongan Hardy. Dia harus melalui terowongan itu lagi. Dia naik ke lantai 4. Dia membuka pintu 404. Dia turun ke terowongan. Begitu dia sampai di ruangan melingkar, suara erangan terdengar keras. 5 bayangan hitam bergerak liar. Mereka tahu jurnal itu ada. "Kembalikan kami!" teriak mereka. Arif lari sekuat tenaga. Dia berlari menuju lorong bercabang. Dia mengambil jalur sempit yang mengarah keluar. Dia harus mencapai insinerator. Konfrontasi terakhir tidak bisa dihindari. Konfrontasi di laboratorium tersembunyi. Arif berlari melalui terowongan sempit. Jurnal Dr. Hardy terasa panas di tangannya. Di belakangnya, 5 entitas kegelapan mengejar. Mereka tidak bisa menyentuhnya, tetapi aura dingin mereka menyergap. Mereka tidak ingin kontrak mereka dihancurkan. Dia tahu, entitas-entitas itu tidak bisa keluar dari kompleks bangsal. Mereka terikat kuat pada tempat dan jurnal. Arif harus mencapai insinerator. Arif sampai di ujung terowongan. Dia membuka pintu besi berkarat. Pintu itu mengarah ke ruang bawah tanah laboratorium patologi lama. Ruangan itu penuh peralatan medis tua yang ditutup terpal. Di sudut ruangan, dia melihat tungku batu bata besar. Itu adalah insinerator. Corongnya menghitam. Udara di ruangan itu terasa pengap. Dia bergegas menuju insinerator. Dia membuka penutup besi tungku. Bau sisa pembakaran kimia dan tulang tercium kuat. Arif meletakkan jurnal Dr. Hardy di rak dekat tungku. Dia mengambil korek api. Tangan Arif gemetar. Tiba-tiba, suara keras membanting pintu. Pintu masuk laboratorium terbuka paksa. Sosok Suster Maria muncul. Suster Maria tidak seperti entitas kegelapan. Dia terlihat lebih nyata. Wajahnya pucat. Seragam suster yang dikenakannya compang-camping. Matanya penuh kesedihan. "Jangan hancurkan." Suara Maria lemah, namun penuh penderitaan. Arif terkejut. "Suster Maria, Anda harus dibebaskan. Buku ini harus dibakar. Buku ini adalah bukti. Hardy harus dihukum," kata Maria. "Jika Anda bakar, tidak ada yang tahu kebenarannya. Bukti sudah saya foto. Kebenaran harus terungkap. Tapi, kebebasan Anda lebih penting. Jiwa Anda terikat karena buku ini," jawab Arif tegas. Dia menunjuk ke jurnal. 5 bayangan kegelapan muncul di belakang Maria. Mereka tidak menyerang Maria. Maria adalah salah satu dari mereka. Bayangan-bayangan itu mulai berteriak. Mereka merayap ke arah Arif. Mereka tidak ingin bukti Hardy hilang. Mereka ingin Hardy kembali untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka terikat pada dendam. Arif harus membuat keputusan cepat. Membakar jurnal akan mengakhiri teror. Menyimpan jurnal akan menjaga bukti, tetapi membiarkan jiwa mereka terperangkap selamanya. Arif memilih kebebasan. Dia menyiramkan sedikit cairan pembersih yang ia temukan di meja tua. Cairan itu membasahi jurnal Dr. Hardy. Dia menyalakan korek api. Api kecil menyambar. Suster Maria menjerit. Jeritan itu memilukan. "Tidak." Arif tidak menoleh. Dia menjatuhkan jurnal Dr. Hardy ke dalam tungku insinerator. Api langsung membakar kulit tebal buku itu. Asap hitam tebal memenuhi ruangan. Jurnal itu terbakar dengan cepat. Saat api membesar, 5 bayangan kegelapan itu menjerit histeris. Jeritan mereka berubah menjadi lolongan lega. Mereka tampak hancur dan lenyap. Suster Maria berdiri mematung. Air mata mengalir di wajahnya yang pucat. Dia menatap Arif. Ada rasa terima kasih di matanya. "Terima kasih," bisiknya. Suara Maria semakin pelan. Sosoknya mulai memudar. Dia menghilang perlahan, seolah terangkat dari tempat itu.
Tungku insinerator berhenti menyala. Yang tersisa hanyalah abu hitam. Arif berdiri di sana. Dia merasa kelelahan luar biasa. Dia berhasil. Teror di bangsal Soetomo berakhir. Dia mengumpulkan abunya. Dia mengambil beberapa foto Tungku yang terbakar. Dia memiliki jurnal Hardy dalam bentuk foto digital. Dia memiliki semua bukti. Arif meninggalkan laboratorium patologi. Dia berjalan keluar dari kompleks RSCM. Hari sudah menjelang pagi. Dia bertemu Pak Heru di pos jaga. Pak Heru terlihat tenang. Bangsal Soetomo terasa sunyi. Ada apa, nak? Semalam sepi sekali. Tidak ada suara aneh, kata Pak Heru. Arif tersenyum. Semuanya sudah bersih, Pak. Tugas saya selesai. Sekarang giliran sejarah yang bekerja, jawab Arif. Arif meninggalkan RSCM. Dia membawa cerita kebenaran. Cerita tentang Dr. Hardy yang gila, 5 pasien yang dikorbankan, dan Suster Maria yang pahlawan. Dia akan mempublikasikan temuan ini. Dia akan membersihkan nama Maria. Misteri RSCM telah terpecahkan. Daftar poin untuk media sosial. Ringkasan cerita. Misteri RSCM terpecahkan. Peneliti Arif Mahendra bongkar rahasia bangsal Soetomo. Dr. Hardy, bukan dokter biasa. Dokter bedah 1965 lakukan ritual sesat untuk atasi kegagalan operasi. Kamar 404 adalah gerbang. Kamar terkunci di lantai 4 sembunyikan terowongan bawah tanah. Jurnal kulit manusia ditemukan. Catatan Hardy ungkap rencana mengorbankan 5 pasien hidup. Suster Maria bukan pelaku. Suster Maria adalah korban ke-6. Dia berusaha hentikan Hardy. Jangkar teror dihancurkan. Arif bakar jurnal Hardy di insinerator lama. Jiwa-jiwa yang terperangkap akhirnya bebas. Kebenaran terungkap. Hardy lari, Maria dibebaskan, bangsal Soetomo tenang. Arif menyelesaikan laporannya. Dia mengirimkan semua bukti foto digital dan hasil wawancara kepada media. Nama Suster Maria dibersihkan secara resmi. RSCM mengakui keberadaan terowongan rahasia itu, menyatakan akan menutupnya permanen. Bangsal Soetomo ditutup total. Arif berhasil. Dia tidak hanya memecahkan misteri, dia mengembalikan kedamaian. Dia membuktikan, kebenaran sejati selalu lebih kuat daripada kegelapan yang terkunci.